berdoa dulu ya teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan memulai sekolah minggu. Pimpin kami dari awal sampai akhir Tuhan, dan semoga sekolah minggu kami bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dilan, apa tahu gak? Aku pernah nyuri es kakakku, tahu? Aku juga pernah mencuri pensil kakakku. Kalian lagi ngomongin apa? Enggak, aku tadi bercerita aku pernah nyuri es krim. Kalau kamu? Aku juga tadi cerita aku pernah mencuri pensil punya kakakku. Aku juga pernah waktu itu nyubit kakakku, tapi kata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, yang maupun yang baik atau yang jahat. Nah, ayo kita menyanyikan lagu Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Teman-teman, ayo kita gunakan mata, mulut, tangan, dan kaki, dan hati dengan baik karena Tuhan melihat. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, agar Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang
tentunya sehat-sehat saja ya. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena semuanya anugerah Tuhan. Tadi kalian sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami dan memelihara kami dengan sempurna. Sungguh kami mengucap syukur begitu kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terlebih saat ini juga kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami supaya setiap cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh merenungkannya sehingga kami juga mengerti akan kasih Tuhan, akan rencana Tuhan, akan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Kiranya Roh Kudus yang memberi kuasa dan kemampuan bagi hamba supaya setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan semuanya adalah kebenaran daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Temanya yaitu Aku Siap Dilatih. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-13. Nah adik-adik, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Mengapa Injil harus diberitakan? Karena Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan dan Dia tidak mau satupun yang binasa. Oleh sebab itu, Injil harus diberitakan terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang tepat adalah latihan pemuritan. Langkah tersebut sudah dilakukan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah, bagaimana awal mulanya Paulus bisa bertemu dengan Timotius? Paulus adalah seorang pemberita Injil. Banyak sekali tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh Paulus. Salah satunya adalah Listra. Nah, disitulah awal dan pertemuan Paulus dengan Timotius. Pertama kali ketika Paulus mengenal Timotius, Timotius adalah seorang pemalu dan dia tidak berani untuk memberitakan Injil. Namun, Timotius itu mempunyai hati yang tulus dan dia juga taat kepada ajaran Tuhan. Mengapa? Karena Timotius sejak kecil sering diajarkan firman Tuhan oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya Yunike dan neneknya Louis. Sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang Timotius dia tidak takut lagi dan dia berani untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena ia sudah dilatih oleh Paulus. Paulus mengasihi Timotius seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Di setiap kesempatan, Paulus selalu memberi nasihat yang berguna, bahkan mengajarkan firman Tuhan supaya imannya Timotius semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Paulus juga selalu memberi nasihat karena Timotius berusia sangat muda dan dia harus berani untuk menyatakan kebenaran. Suatu hari Paulus ditangkap dan dia dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Namun Paulus tetap semangat dan dia tetap bersukacita. Walaupun di penjara, dia selalu mengirim surat kepada Timotius untuk memberikan semangat, untuk memberikan dorongan, bahkan juga untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, serta
melengkapi dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, dan memberi nasihat supaya Paulus juga mau melatih orang-orang lain untuk bersama-sama memberitakan Injil. Nah, itulah latihan yang diberikan Paulus kepada Timotius. Nah, adik-adik, apakah kalian juga mau untuk memberitakan Injil seperti Timotius? Kalian juga harus dilatih. Bukan saja dilatih oleh guru-guru, tapi kalian juga harus melatih diri sendiri dengan disiplin, yaitu melatih untuk selalu berdoa kepada Tuhan, selalu rajin untuk ikut sekolah minggu, bahkan rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan kalian juga boleh belajar untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan kebesaran Tuhan, bahkan juga kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan ini, kita mau membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2a. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita. Sudah siap adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ulangi ya adik-adik. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Nah adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Dan Tuhan juga mempercayakan kami, memberikan tugas yang mulia bagi kami untuk memberitakan Injil. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berikan hikmat kepada kami, kemampuan, kuasa, bahkan keberanian yang daripada Engkau, supaya kami juga bisa memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus, baik kepada setiap orang yang kami jumpai, terlebih juga kepada orang-orang yang ada di dekat kami, sehingga banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan Yesus untuk percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Bye.